ada bermanfaat. Jadi kata Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mugawwis. Keadaan mayat itu di dalam kubur itu bagaikan orang yang tenggelam meminta tolong. Meminta tolong dengan keluarganya, meminta tolong dengan anak-anaknya. Maka ada pernah seseorang itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah adakah amal yang akan berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah mati? Ada, kata Rasul. Ya, jadi kalau kita mungkin selama hidup kita, orang tua kita sering mendurhaka dengan orang tua, maka apabila dia sudah meninggal dunia, cara berbaktinya hendaklah kita banyak-banyak beristighfar, membacakan istighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Rajab ini, innar rajaba syahrullah. Ya, sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah, wa Sya'ban itu bulannya-Ku, kata Rasul, bulan Rasul. Sedangkan Ramadan itu adalah bulan umatku. Perbanyak di bulan Sya'ban ini beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Jadi hendaklah kita banyak membacakan istighfar untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, memintakan ampun untuk mereka. Siapapun kita, manusia, walaupun kita ini sudah tua, pasti punya orang tua. Tetap berbakti kepada orang tua itu, walaupun kita sudah tua, tetap kita harus berbakti. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, hendaklah kita mintakan ampun untuknya, bacakan istighfar untuknya. Banyak-banyaklah kita bersedekah atas nama beliau, orang tua kita. Walaupun kita sudah tua, walaupun kita sudah kakek, tapi kita harus tetap berbakti kepada orang tua kita, walaupun kita sudah meninggal dunia. Makanya ada haul. Setiap tahun kita memperingati meninggalnya orang tua kita. Ya, itu apa? Itu suatu ciri bahwa kita selalu ingat akan orang tua kita, bahwa itu mengingatkan kita walaupun tidak seharusnya setiap tahun. Kalau bisa setiap hari, setiap waktu kita sholat 5 waktu kita doakan, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Meminta ampun untuk kita dan untuk kedua orang tua kita, apalagi yang orang tuanya masih ada. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang durhaka. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Karena apa? Orang yang durhaka dengan orang tua itu siksanya akan langsung di dunia, apalagi di akhirat. Kalau dosa-dosa yang lain siksanya bisa ditangguhkan kelak di akhirat nanti. Namun apabila kita durhaka dengan kedua orang tua kita, siksanya langsung di dunia dan di akhirat. Entah itu apa yang terjadi kepada kita. Mungkin ekonomi kita sulit, ya, mencari kerjaan kita sulit karena kita sering
sering durhaka dengan orang tua, melawan orang tua, ya, apalagi sampai membunuh. Ya, di zaman sekarang ini kan banyak berita-berita yang aneh-aneh. Orang tua dibunuh oleh anaknya, orang anak dibunuh oleh orang tuanya. Mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu. Di sini mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin, jangan sampai seperti itu. Nah ini, maka kematian itu sudah pasti akan datang. Maka persiapkanlah untuk kita bekal di akhirat, bekal di alam kubur tersebut. Makanya kata Abu Lais As-Samarqandi, lakukan 4 hal dan tinggalkan 4 hal. Kalau engkau ingin selamat dari siksa kubur, ingin kuburmu diterangi, lakukan 4 hal ini dan tinggalkan 4 hal. Yang pertama, sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan. Betul tak? Dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, yang namanya sholat itu adalah kewajiban kita, kewajiban kita sebagai umat Islam. Makanya kalau umat Islam itu dimanapun kita berada, semuanya saudara. Betul tak? Kita berada di Palembang, kita berada di Talang Pete ini, kalau kita sesama muslim, sama-sama beriman, itu adalah saudara kita. Betul? Jadi jangan anggap perbedaan, kita dari suku Jawa, kita dari suku Komering dan lain sebagainya. Kalau akidah kita sama, sama beriman, sama orang Islam, maka kita adalah saudara. Itu dimanapun kita berada. Maka jaga kesatuan dan persatuan kita sebagai umat Islam. Pertama, sholat 5 waktu, kemudian membaca Quran. Itu kalau ingin kubur kita diterangi, ingin selamat dari siksa kubur, banyak-banyaklah kita membaca Quran. Apalagi surah Yasin kita bacakan untuk orang meninggal, itu adalah anjuran perintah dari Rasul. Bacakan surah Yasin itu kepada orang-orang matimu, orang-orang yang sudah meninggalmu. Karena apa? Inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai hati, dan hatinya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Barang siapa yang membaca surah Yasin 1 kali, itu seperti khatam 10 kali kita membaca Quran. Itu jadi sungguh luar biasa keutamaan surah Yasin. Makanya dibaca dalam keadaan apapun. Untuk orang meninggal dibacakan surah Yasin. Untuk perkawinan hajatan dibacakan surah Yasin. Untuk khitanan, untuk syukuran dibacakan surah Yasin. Karena inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai hati, dan hatinya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Lalu yang ketiga, hendaklah kita bersedekah. Banyak-banyaklah kita bersedekah. Karena as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala ahwanuhal judam wal baras. Amalan sedekah itu bisa menolak 70 macam bencana. Amalan sedekah, sehari kita bersedekah 1000, 2000, tapi istiqomah. Istiqomah yang terpenting dalam hidup ini, ya. Beramal itu yang penting istiqomah. Al-istiqomatu khairum min alfi karamah, kata ahli marifat. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Para wali mendapatkan karamah karena dia istiqomah melakukan amal ibadah. Para wali mendapatkan karamah, mendapatkan keanehan-keanehan itu karena dia istiqomah melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, hendaklah banyak-banyak kita membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa
Bapak dan Ibu, jangan disangka apa yang kita baca itu tidak ada pahala. Kelak di hari kiamat nanti, apa yang kita baca tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu akan datang di samping kanan kita, akan datang di samping kiri kita, akan datang di depan kita, akan datang di belakang kita untuk menyelamatkan kita dari gilasannya api neraka. Maka ketika itu menurut Ibnu Abbas, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan aras, maka Allah perintahkan kepada malaikat pemikul aras tersebut untuk memikul aras tadi. Malaikat merasa berat memikul aras tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ucapkanlah subhanallah. Sehingga ringanlah pikulan para malaikat tersebut, sehingga sepanjang masa mereka mengucapkan subhanallah. Sampai ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, ketika itu ruh masuk ke Nabi Adam sampai ke hidungnya, bersinlah Nabi Adam, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada Nabi Adam agar mengucapkan alhamdulillah. Ketika itu malaikat yang mendengarnya, alangkah baiknya kalimat yang kedua ini, kita tidak boleh melupakannya. Maka digabungkanlah oleh para malaikat tersebut menjadi subhanallah walhamdulillah. Sampai ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh ini umatnya adalah orang-orang yang durhaka. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saking kesalnya Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah, ya Allah, tenggelamkanlah seluruh manusia yang kafir, yang jahat. Maka doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah. Ditenggelamkan seluruh manusia itu oleh Allah. Didatangkan banjir karena doanya Nabi Nuh. Ini untuk orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, ya. Makanya Allah mengutus Nabi Nuh agar banyak-banyak beliau berfirman kepada Nabi Nuh agar banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kata malaikat, alangkah baiknya kalimat yang ketiga ini kita jangan sampai meninggalkannya. Maka digabungkanlah oleh malaikat tadi menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sampai ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya Ismail, ya, sehingga perintah tersebut dilaksanakan ketika nak disembelih, ya, nak disembelih kemudian diganti oleh Allah dengan kambing kibas. Maka Nabi Ibrahim mengucapkan Allahu Akbar. Alangkah baiknya kata malaikat kalimat yang keempat ini kita tidak boleh melupakannya. Maka digabungkan oleh malaikat tadi menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar penuturan malaikat Jibril, lalu beliau mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga jadilah kalimat tersebut menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini 4 hal yang harus kita lakukan kalau kita ingin selamat dari siksa kubur. Dan yang 4 hal yang harus kita tinggalkan adalah dusta, khianat, mengadu domba, dan hati-hati dengan masalah kencing. Kenapa? Karena kebanyakan siksa kubur itu
tidak pernah kita kalau kencing tidak bercebok. Ya, itu hati-hati. Ya, hati-hati. Kencing harus dibersihkan dengan bersih, ya, karena kebanyakan siksa kubur itu kita sering kencing namun kita tidak dibersihkan kencing kita. Hati-hati. Makanya kalau kita belum tahu, kalau kita sudah tahu sekarang, maka mari kita perbaiki diri kita. Tidak ada manusia yang tidak ada punya salah. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Semua manusia itu punya salah dan punya dosa. Tapi sebaik-baik manusia adalah orangnya yang memperbaiki dirinya. Itulah sebaik-baik manusia. Ini saja. Mudah-mudahan kajian kita pada malam ini bermanfaat. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.